Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini mari kita memulai hari yang baru dengan hati yang bersyukur dan datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami bawa setiap pujian dan persembahan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami mau mulainya dengan hati kami Tuhan, persembahan kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih buat setiap kebaikan. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan hati kami Tuhan. Syukur kami, ini persembahan kami. Oh, dan aku memuji Engkau, amin, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu, sebab tangan menopangku, mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup Tuhan, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan-Mu, sebab tangan-Mu, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat hanya kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Setiap hari, setiap pagi kami datang di hadapan Engkau
Dengan hati yang bersyukur kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Oh, segenap hati kami datang hanya untuk menyembah. Haleluya. Mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup, selagi kami ada Tuhan. Ini persembahan kami sambil memandang kemuliaan Tuhan. Ku angkat tangan, kami mengangkat hati kami mengangkat pujian kami pagi hari ini Tuhan. Oh Yesusku, jiwaku melekat dan tanganmu menopangku. Lagi katakan, dan aku memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. hidupku, Sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu. Sebab tangan-Mu menopangku. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ini pujian kami pagi-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini dengan segenap hati kami datang untuk menyembah. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Ini jiwaku. Mari dengan segenap hati-Mu. Ku beri yang terbaik. Sebab kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap mulut, lidah, bibir. Bahkan persembahan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Yang terbaik bagi-Mu, Yang terbaik bagi-Mu. segenap hatiku, Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oh, kami beri yang terbaik bagi-Mu. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Segalanya ku Tuhan. relakan segalanya. Yang terbaik Bagi-Mu segenap hati.
segenap jiwaku. Segenap hidupku Memberi yang terbaik bagimu hanya Tuhan, kepadamu, Yesus. yang terbaik Hanya kepadamu Tuhan. sebab Engkau pegang hidup kami erat Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepada satu-satunya pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Sekali lagi kami mau bersama katakan, ku Beri yang terbaik bagimu. amin. Ku relakan Segalanya yang terbaik bagimu. hanya bagimu Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau memilih kami Tuhan untuk diselamatkan. Biarlah hari ini kami memulai aktivitas kami dengan ucapan syukur dan mendahulukan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya Tuhan yang menyertai membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, Dia juga akan terus menuntun hidup kita. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini saudara, judul perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Itu sebabnya kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mengenal Dia, tetapi kita juga sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Saya selalu berkata jangan hanya mengenal Tuhan, jangan hanya belajar tentang Tuhan, tetapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Karena banyak orang belajar tentang Tuhan tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Ya, jadi kita harus mengalami Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 berkata, ya akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Rasul Paulus menuliskan buat jemaat yang ada di Tesalonika saudara. Ya, dia berkata, puji Tuhan karena ya dia mengucap syukur karena Tuhan memilih ya jemaat-jemaat untuk diselamatkan. Hari ini pun doa yang sama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara dipilih untuk diselamatkan. Karena saudara dikasihi Tuhan sebab Allah dari mulanya telah memilih saudara. Ya, yang mendengarkan hari ini Mesbah Syukur, yang mendengarkan firman ini, engkau dipilih oleh Tuhan. Untuk apa engkau dipilih oleh Tuhan? Ya, karena engkau dikasihinya. Karena itu Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan dalam roh. Ya, dan roh itu yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai.
Bukan secara kebetulan saudara kita ini mengenal Yesus. Ya, bahkan saya banyak mendengar orang-orang yang kirim kesaksian, Bu, saya bersyukur, puji Tuhan, tadinya saya ini tidak kenal Tuhan. Memang saya Kristen, tapi saya menemukan channel ibu. Sejak saya menemukan channel ibu, saya jadi belajar Tuhan, saya jadi mengenal Tuhan. Bahkan sekarang saya mengalami Tuhan, Bu, saya diubahkan. Saya tadinya pemarah, sekarang saya benar-benar berubah. Tadi sayanya takut, khawatir, sekarang tidak lagi. Nah, itu namanya kita ini dipilih, bukan secara kebetulan. Ya, saudara itu dipilih. Bersyukur kalau hari ini saudara mendengarkan firman ini. Mungkin saudara sedang di mobil, saudara sedang di dapur, saudara sedang di kamar atau di rumah. Ya, buat saudara yang mendengarkan khotbah pagi ini, saya bersyukur karena Tuhan pilih saudara. Saya bersyukur kenapa? Karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Setelah kita dipilih oleh Tuhan, ya, jangan hanya sampai di situ menjadi Kristen, tapi kita harus dikuduskan di dalam roh, ya, dan kita harus ya mengenal kebenaran yang kita percayai itu. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan kebenaran itulah yang akan menguduskan kita. Ya, banyak orang yang bertanya, Bu, saya mau didoakan pelepasan. Saya bilang, doakan pelepasan dari apa? Ya, banyak dosa. Saya bilang gak usah dilepaskan. Kalau kamu rajin melakukan kebenaran, maka hidupmu akan dikuduskan dan tidak ada setan lagi yang betah tinggal dekat-dekat sama kamu. Karena kamu telah dipilih oleh Tuhan dan kamu telah pilih untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Waktu kita sudah mengenal Yesus, mari kita masuk lebih dalam lagi. Untuk hidup kita ini dikuduskan oleh Tuhan, dibersihkan. Yesus berkata setiap kita ini ranting, ya. Yesus itu pokok dan kita ini ranting-rantingnya. Ya, barang siapa yang tinggal dalam Yesus, dia berbuah banyak, ya. Dan tapi barang siapa yang tidak berbuah, dia akan dipotong dan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Ya, makanya kita bersyukur saudara, waktu kita sudah mengenal Yesus, marilah kita bertumbuh di dalam Yesus, menghasilkan buah. Kenapa? Bagaimana cara kita menghasilkan buah? Ketika kita melakukan firman, itu artinya kita berbuah. Ya, kita dipilih untuk diselamatkan, dikuduskan dalam kebenaran kita percayai. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, karena itu saudara, Injil yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, Injil yang hari ini juga saya beritakan kepada saudara. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Ya, Injil itu kabar baik yang membuat orang itu bersuka cita menerimanya dan hidupnya diubahkan. Jadi harusnya kalau kita mau sungguh-sungguh menerima Injil itu harus dengan sukacita. Ya, makanya saya banyak mendengar orang-orang yang berkata, saya bersuka cita, Bu. Aduh, tiap hari itu gak sabar tunggu mesbah doa, mesbah syukur. Kenapa? Saya pengen dengar firman dan saya pengen melakukannya. Ya, kita ini telah dipanggil untuk mendengar Injil yang saya beritakan, yang Rasul Paulus beritakan. Ya, kamu telah dipanggil ya oleh Injil itu, oleh firman Tuhan. Ya, saudara yang bersuka cita mendengar firman, saudara yang mau terus rindu mendengar firman. Saya mendengar orang-orang, Bu, saya sambil menjahit dengar khotbah ibu, saya sambil masak dengar khotbah ibu. Ada yang bilang, Bu, saya sambil nyuci dengar khotbah ibu. Bahkan banyak yang bilang, ya, Mbak saya di rumah, Bu, sambil kerja ngepel itu dengerin khotbah ibu. Puji Tuhan saudara, itu artinya apa? Ya, firman yang saya beritakan itu yang memanggil kamu untuk kamu boleh mendengarkan berita Injil itu sehingga kamu memperoleh kemuliaan Kristus. Ya, bagaimana orang bisa memperoleh kemuliaan? Bukan ketika dia bertambah kaya, bukan ketika dia bertambah terkenal, bukan ketika dia bertambah segala sesuatu yang secara duniawi, tapi orang itu ya menerima kemuliaan ketika dia melakukan firman. Ketika engkau mendengar berita Injil dan engkau melakukannya, ya, itu artinya saudara ada orang-orang yang rindu, yang dipanggil untuk mendengarkan Injil ini saudara, ya, dan engkau dipilih oleh Tuhan.
Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami secara lisan maupun secara tertulis. Ya, karena itu saudara harus berdiri teguh, saudara. Kenapa? Kita harus berdiri teguh karena iblis tidak senang saudara diselamatkan. Ya, kenapa engkau harus berdiri teguh? Karena iblis gak suka waktu saudara itu mengenal firman. Kenapa saudara harus berdiri teguh? Karena iblis gak suka melihat saudara diubahkan. Yang tadinya marah-marah sekarang jadi sabar. Makanya semakin kita berusaha untuk sabar, semakin iblis akan mencobai bikin kita gak sabar. Tapi tetaplah lakukan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Semakin kita berdoa mau bersuka cita, maka iblis akan membawa hal-hal yang membuat saudara tidak bersuka cita. Ya, tetapi tetaplah lakukan, tetaplah percaya. Jangan menyerah, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang sudah engkau terima dari kami, kata Rasul Paulus. Tetap pegang, ya, ajaran-ajaran yang benar itu pegang sungguh-sungguh, ya, jangan bergeser, berdiri teguh di situ. Apapun keadaannya, sesulit apapun yang kita harus lewati, tetap berdiri teguh. Ingat, firman Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Yang Tuhan lihat dari hidup kita itu hanya keteguhan kita, apakah kita mau sungguh-sungguh teguh sampai pada akhirnya Tuhan datang, saudara, ya. Jangan mau bergeser, berpegang pada ajaran-ajaran kami terima, yang saudara terima dari kami, kata Rasul Paulus. Bagaimana cara kita berdiri teguh? Pegang firman. Percaya firman yang sudah kamu dengar secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 16, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kalau saudara sudah dipilih, saudara dikuduskan dalam kebenaran, saudara berdiri teguh dalam firman, tidak tergoyahkan, maka ayat ini berjanji, Dia Tuhan kita Yesus Kristus Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya sangat mengasihi saudara, ya, Dia akan menganugerahkan penghiburan abadi kepada kita dan pengharapan, ya, baik kepada kita, kiranya, ya, Dia akan menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Karena itu saudara jangan pernah menyerah, jangan pernah menjadi lemah. Tetaplah pegang firman Tuhan supaya sampai di garis akhir kita akan tetap melihat, ya, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini, kita mau angkat pujian sampai akhir kita menutup mata. Kita tetap percaya pada janji firman Tuhan, jangan mau tergoyah. Tetaplah berdiri teguh dan pegang semua ajaran-ajaran Kristus agar kita mengalami, ya, kemerdekaan, kita mengalami, ya, kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan mahkota Tuhan. Amin. Mahkota kehidupanku. Amin Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Kami menutup mata kami Tuhan, amin. Kami tetap setia, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk sampai pada akhir kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau tetap setia pegang janji firman-Mu. Kami mau berdiri teguh dan tidak mau tergoyah. Sekalipun iblis tidak suka melihat kami berubah, iblis tidak suka melihat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dia akan berusaha menggoyahkan iman kami. Tetapi Kristus, Bapa yang mengasihi kami, akan menganugerahkan penghiburan yang abadi, pengharapan,
bahkan menguatkan hati dan hidup kami. Terima kasih buat segala kebenaran firman yang terus kami terima, yang terus kami percayai dan kami pegang teguh. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, memberikan kami pengertian supaya kami tetap kuat di hari-hari yang terakhir ini. Hamba berdoa Bapa, mereka yang mengalami pencobaan, masalah Tuhan, sakit penyakit, Tuhan beri kekuatan agar kami boleh bertahan sampai di garis akhir. Biarlah kami belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, memegang teguh firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Yang sedang berkekurangan, membutuhkan jalan keluar, Tuhan menjadi jawaban. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang punya masalah keuangan, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam persoalan yang berat, hutang piutang, yang sedang bergumul masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Berkati yang berulang tahun hari ini, 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umur. Engkau juga menambah kedewasaan rohani mereka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah anugerah-Mu tercurah bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Berkati yang sekolah, kerja, kuliah, dimanapun Tuhan, jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara petaka, mara bahaya. Anugerah Tuhan turun melimpah atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lindungi, lawat bangsa ini dalam ketentraman. Terima kasih Bapa, hujan pertobatan-Mu tercurah. Berkati setiap kami yang pagi hari ini mengikuti mezbah syukur. Kami akan melalui hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.